Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat Plus, kembali lagi bersama dengan saya Syahda Yostiza. Nah, hari ini kita akan bahas soal bagaimana mengatasi cedera lutut. Khususnya juga bagi Anda yang mengalami usia lanjut atau lansia, ini perlu sekali untuk memperhatikan kondisi tubuh, salah satunya seperti lutut yang utama. Nah pemirsa, aktivitas seperti yang saya lakukan, menaiki atau menuruni tangga, ini juga rentan sekali membuat lansia mengalami cedera. Kali ini kita akan bahas hal tersebut bersama dengan Dr. Adrian Setiaji, yakni spesialis rehab medik. Pemirsa penasaran? Yuk ikutin kita terus. Nah pemirsa, sesuai dengan janji saya dengan pemirsa, bahwasanya hari ini kita akan bertemu dengan Dr. Adrian untuk membahas seputar kesehatan lutut lansia. Kebetulan saat ini saya sudah ada di klinik dan hari ini juga saya sudah janjian bersama salah satu pasien yang nantinya akan diperiksa kondisi kesehatan lututnya oleh Dr. Adrian. Kita coba ajak ngobrol nih pemirsa pasien tersebut. Let's go, ikutin saya. Pagi Kak. Nah pemirsa, sebelum kita lihat cek kesehatan beliau, kita ajak ngobrol dulu Ibu Herni. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Saya Syahda dari Hidup Sehat TV One. Ibu, kalau boleh tahu, ini kondisi lututnya yang bisa diceritain ke pemirsa gimana sih? Maksudnya ya saya ini sakitnya ini kalau berjalan gitu ya, kebanyakan jalan, kebanyakan aktivitas gitu ya, suka berasa gitu. Kalau agak kelamaan gitu, atau kalau lagi tidur gitu tuh suka berasa ini nyut-nyut gitu ya rasanya. Kalau boleh tahu Ibu sendiri umur berapa? 63. Biasanya aktivitas sehari-hari ngapain aja sih Bu? Ya ibu rumah tangga lah di rumah. Tapi ada hobi tertentu nggak sih Bu, kayak lari atau jalan mungkin? Ada. Biasanya saya jalan tiap hari gitu ya, tiap pagi-pagi 5:30 sampai 6:30 jalan aja gitu, muter-muter aja gitu di lingkungan aja gitu lah, di dekat-dekat rumah. Nah sebelumnya sudah pernah melakukan terapi atau pengobatan tertentu nggak Bu? Kalau pengobatan sih, kalau ke dokter udah gitu ya, tapi memang sih udah lama sekali saya gitu. Tapi yang rutin itu saya berusaha untuk jalan gitu ya, biar bergerak gitu ya, nggak di rumah aja. Kata dokter yang dalam pemeriksaan sebelumnya apa Bu? Dulu sih emang ada ini indikasi pengapuran gitu. Itu aja indikasi kata dokter. Iya. Nah ini dampaknya ke aktivitas sehari-hari apa aja sih Bu mungkin? Iya, aktivitas di rumah seperti apa itu ya, kadang-kadang dari duduk atau ya dari duduk mau berdiri mesti harus berdiri tegak dulu gitu, nggak langsung jalan. Kalau langsung jalan sakitnya Kerasa ya Bu ya? Berasa banget gitu sakitnya, bahkan bisa jatuh itu. Gitu. Sampai seperti itu. Bisa sampai jatuh kalau terus jalan. Nah, makanya kalau dari duduk mau jalan itu berdiri dulu, berdiri berapa 1 menit atau lagi gitu, berdiri aja dulu. Berdiri dulu baru jalan melangkah, ya Bu ya? baru melangkah. Untuk ngeredamin rasa sakitnya juga Ibu ya kayak gitu. Iya. Oke, nah setelah ini kan kita mau cek kondisi lutut Ibu nih ke Dokter Adrian. Nah pemirsa, setelah ini kita bakal cek kondisi kesehatan lutut Ibu Herni bersama dengan Dokter Adrian. Mari Bu, yuk. Ibu pagi, keluhan sakit di lutut ya? Iya. Yang kanan atau yang kiri Bu? Dua-duanya. Dua-duanya. Udah dari kapan? Udah kira-kira 1 beberapa tahun? bulan yang lalu. Beberapa bulan lalu. Dalam tahun-tahun ini dah. Oke, tapi pernah jatuh nggak? Enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Biasanya sakitnya kalau ngapain? Naik turun tangga atau sholat? Kalau kecapean, misalkan jalan capek misalkan ya. Paling utama sakitnya kalau mau tidur. Gitu. Kalau mau tidur malah sakit. Kalau tidur, nah berasa nyut Oke. di ujung jari sama di lutut. Ujung jari sama lutut, Dari oke. lutut ke bawah. Saya coba cek ya Bu ya.
kalau ada sakit bilang. Nah pemirsa, saat ini Ibu Herni sedang dilakukan pemeriksaan bersama dengan Dokter Adrian. Nah kita mau tanya sama dokter, kira-kira kondisi Ibu Herni ini mengalami apa sih? Dokter mungkin bisa dijelaskan dokter kondisi yang terjadi pada lutut Ibu? Oke, jadi tadi udah aku interview sama aku periksa fisik sih memang curiga ke arah pengapuran ya atau osteoartritis. Nah ini kita cek USG muskuloskeletal tujuannya untuk bantu konfirmasi. Nah ternyata memang ini di sendinya ya, jadi dari sendi area lututnya ini tampak tulang rawannya tuh agak nggak rata. Nah, terus sama celah sendinya ini juga agak nyempit. Nah itu salah satu tanda dari pengapuran. Terus nih kalau kakinya lurus, nah ini kita lihat sendi ini antara ini tulang paha, ya, ini tulang keringnya. Ini persendian lutut kan ininya. Nah ini kalau kita lihat yang pertama di tulang rawannya ini juga agak nggak rata nih, nampak kayak gerenjel-gerenjel kita bilang. Terus nih ada kayak item-itemnya tuh ada peradangan, dan nah ini ada item-item di sini. Ini bagian meniskus. Meniskus tuh atau bantalan sendinya. Ya ini bantalan sendinya pun juga kayaknya ada cederanya dikit. Terus ini kayak ada kumpulan cairan di sini gitu. Nah ini yang sering bikin nggak nyaman ya waktu aktivitas ya Bu ya. Itu sering nggak nyaman karena ini. Jadi ini bagian dari gejala awal atau memang sudah mulai terjadi pengapuran, Dok? Kalau melihat ini sudah mulai terjadi. Ya, jadi tapi memang kalau pengapuran lutut itu sebenarnya ada grade-nya, ada derajatnya 1 sampai 4. Untuk derajatnya sih pastinya taunya dari ronsen. Ya, kalau dari USG kita bisa ngeliat pengapurannya, tapi grade-nya dari ronsennya. Nah, dengan kondisi Bu yang seperti ini kira-kira penanganannya tuh harus bagaimana sih, Dokter? Oke, jadi kalau untuk pengapuran lutut ya, pada intinya itu kan penyakit degenerasi, ya penyakit karena terkait dengan usia, ya jadi yang bisa kita lakuin tuh kita cegah, kita jaga supaya nggak makin rusak, ya jadi kalau pengapuran lutut itu kan makin rusak, dia akan takutnya sendinya makin nempel, ya kalau tadi kita lihat sekali lagi, coba tekuk. Nah celah di sini, yang hitam-hitam ini celah sendi. Secara umum celahnya masih ada tapi memang agak nyempit. Nah, kita jangan sampai beberapa kasus pasienku tuh udah nempel, nggak ada celah hitamnya. Nah, kalau udah nempel, jadi kalau mau gerak-gerak tuh sendi ketemu sendi. Nah, kalau kayak gitu biasanya termasuk indikasi operasi. Ya, tapi sebelumnya untuk ngejaga itu bisa kita rehab. Caranya, ya? Dok? Dengan latihan-latihan, nanti juga dengan beberapa alat-alat, modalitas, bisa dengan suntikan regenerasi juga untuk ngejaga sendi lututnya. Gitu kira-kira. Nah dokter, tadi kita sama-sama udah lihat kondisi kesehatan dari Ibu Herni. Nah kira-kira jenis penyakit apa sih dok yang bisa mengganggu produktivitas lansia dalam berkegiatan selain dari yang tadi sempat dokter sebutkan pengapuran? Oke, jadi kalau memang pada lansia tuh pastinya rasanya beberapa penyakit itu mulai muncul ya, karena ya tambah usia memang penurunan fungsi organ itu memang terjadi, namanya proses aging ya. Pertama memang paling sering di pengapuran. Terus yang masalah lain yang nggak kalah penting adalah sarkopenia. Apa itu dok? Sarkopenia itu intinya ototnya menyusut karena pertambahan usia, terus ditambah kalau kurang aktif gerak. Nah tadi Bu Heni kan tadi udah ditanya cukup rutin jalan ya, tapi mungkin latihan ototnya masih kurang. Nah latihan otot itu yang perlu dilatih supaya ngejaga massa ototnya. Terus kemudian ada dua, bisa karena obesitas atau gizinya sangat kurang. Ya, pada lansia itu bisa terjadi dua itu, bisa pengaruh. Terus yang lain masalah metabolik, apakah ada hipertensi, apakah ada kolesterol atau diabetes, kencing manis, itu bisa mempengaruhi semua. Gitu. Nah dokter, ini aktivitas yang Ibu Herni lakukan ketika rajin jalan nih dok, ini sebenarnya berdampak baik nggak sih dok untuk tulang-tulang di lututnya? Oke, ini pertanyaannya bagus dan penting banget. Jadi banyak yang tanya juga kalau pengapuran itu sebenarnya boleh jalan, boleh latihan atau enggak. Ya, sebetulnya tetap perlu latihan, tetap harus, soalnya otot harus dilatih, tapi ada syaratnya. Apa itu? Ya, jadi intinya nggak boleh berlebihan. Oke, soalnya kalau pada pengapuran, misalnya ibu biasanya jalan mungkin bisa 30 menit atau 1 jam, ya, dicoba jalan selama itu nggak ada sakit,
masih oke. Tapi pada pengapuran tuh kadang mungkin jalan 30 menit atau jalan 1 jam, bahkan nggak sampai 1 jam aja kan udah sakit. Nah itu jangan dipaksa. Jadi kalau ada nyeri atau sakit itu adalah alarm tubuh. Baiknya istirahat dulu, nyerinya hilang, atau bisa dikompres dingin 5-10 menitan, terus nanti baru lanjut aktivitas jalan lagi. Itu boleh. Jadi boleh dilanjut lagi ya dokter ya? Boleh, tetap sesuai tapi dengan toleransi sama kemampuannya. Wah, nah dokter ini ada fakta mitos nih dokter. Yeah. Kira-kira dokter bener gak sih kalau lansia perempuan lebih beresiko terkena radang sendi? Oke, itu memang betul. Kenapa Jadi, itu dok? Kenapanya jujur dari beberapa jurnal itu data epidemiologi itu memang mengatakan perempuan lebih sering. Kalau kenapanya lebih karena memang genetiknya, genetik dari perempuan, ya kemudian anatomi sendinya itu memungkinkan resiko pengapurannya lebih tinggi daripada cowok. Kalau aktivitas yang berlebihan dok, biasanya kan kalau ibu-ibu kan masak dan lain-lain ngurus anak, nah itu berpengaruh juga dok? Itu sebetulnya gini, kalau kita bilang berlebihannya aktivitas rumah tangga, itu sebetulnya bukan hal yang negatif, malah sebenarnya bisa hal positif supaya tubuhnya tetap aktif, ya tetap aktif gerak, tapi tetap harus ada olahraganya, ya. Dan biasanya sebetulnya aktivitas yang berlebihan ini, tapi kita di luar sedikit dari lansia itu kalau orang masih di bawah 40 terus aktivitasnya olahraganya terlalu ekstrim, ototnya belum siap, nah itu bisa takutnya resiko ke pengapuran. Tapi kalau hal-hal lain, biasanya pengaruh obesitas, ya berat badan itu penting banget, ya berat badan semakin tinggi itu resiko pengapuran meningkat. Kenapa? Satu, beban di sendinya meningkat. Yang kedua, kalau obes itu berarti lemak tinggi. Kalau lemak di tubuh tinggi, peluang radang itu makin tinggi. Nah radang bisa di mana aja, termasuk di sendi. Nah oke, baik, nanti setelah ini pemirsa bersama dengan dokter kita akan belajar gimana caranya menjaga kesehatan sendi dengan gerakan-gerakan terapis yang nanti diajarin ya dokter ya. Jangan kemana-mana pemirsa, Hidup Sehat Plus akan kembali usai jeda. Ya pemirsa, masih bersama dengan saya Syahda di Hidup Sehat Plus dan juga masih bersama kami ada Ibu Herni dan juga ada Dokter Adrian selaku dokter rehab medik. Nah kali ini pemirsa kita akan coba berbagi gerakan yang aman bagi lutut lansia. Nah tapi dokter, sebelum kita belajar gimana caranya melatih lutut yang aman bagi lansia, aku punya 1-2 pertanyaan nih dokter. Boleh. Nah tadi berkaitan dengan Ibu Herni dokter, kira-kira nah dok ini ketika kondisi lutut mengalami nyeri, kemerahan dan juga bengkak, sebenarnya boleh nggak sih dok kalau diurut? Nah ini yang paling sering, jangan. Jadi jangan langsung apa-apa dipijet. Kenapa itu dok? Apalagi kalau merah bengkak gitu. Soalnya kalau lagi ada merah bengkak itu intinya ada tanda peradangan. Ya kalau lagi peradangan itu makin kita pijit, itu malah takutnya peradangannya makin hebat. Banyak juga kasus-kasus di pasienku yang nyeri sendi, nyeri manapun terus langsung dipijitin, itu di area nyerinya itu malah bikin besoknya makin bengkak. Ya, jadi sebenarnya pijit bukannya nggak boleh atau urut bukannya nggak boleh, tapi timingnya harus pas intinya. Jadi kalau pada saat lagi bengkak, lagi merah, itu yang penting kita kompres dingin. Kita hentikan peradangannya. Ya, jadi kompres dingin dengan apa? Es batu. Es batu dibalut kayak anduk, didiemin 5-10 menit, diulang sehari 3-4 kali gitu bisa. Nah baik, nah dokter ini udah nggak sabar nih dok mau nyobain gimana nih latihan gerakan supaya lutut aman. Nah gimana nih? Share beberapa gerakan ya. Jadi untuk lansia, jadi sebenarnya bisa untuk siapapun yang aman kita lakukan posisi duduk. Dan sebisa mungkin pastiin kalau duduk kursinya memang harus kokoh, harus firm. Jangan kursi yang kayak goyang atau yang beroda gitu. Jadi pertama kita duduk tegak, tangannya boleh di sini. Ya, kita lakukan namanya hip flexor strengthening. Jadi lututnya naik ke atas, badan tetap tegak, boleh dicoba bareng-bareng. Ya, terus turun lagi. Gantian kanan, turun lagi. Ini untuk nguatin otot panggulnya. Ya, bisa dilakuin buat lansia 10-15 kali. Waktu di atasnya bisa ditahan 3-5 hitungan. Dan badannya harus tetap tegak. Harus tetap tegak. Kerasa Bu? Agak berat di sininya? Ya, ini untuk pelatihan otot panggulnya. Terus berikutnya yang kedua, nah otot betis. Otot betis itu sebenarnya ada 2, ada otot betis yang luar sama yang dalam. Ya otot betis dalam namanya soleus, itu yang mau kita latih soalnya banyak orang yang kelupaan melatih. Intinya kita jinjit, tapi posisi duduk, tangannya boleh di sini di lutut. Jadi kayak neken si lutut terus kita jinjit. Nah, terus turunnya pelan-pelan. Nah, jinjit. Tahan berapa detik itu dok? Tahan sama 3-5 detik. 3-5 detik. Repetisi 10-15 kali boleh. Naik turun gini. Berikutnya, nah latihan
yang termasuk latihan utama adalah latihan penguatan otot paha depan atau quadricep. Ya, jadi tangannya bisa sambil di samping sini. Oke. Terus kakinya dilurusin. Nah, lututnya sampai lurus, ditahan. Bisa minimal 5 sampai 10 hitungan. Kerasa di sininya kayak tegang, ya kan? Lumayan pegel nih. Saya udah gemeterin nih, Dok. Perlu latihan juga, Dok. Terus turun, ganti. Nah, sama 10 sampai 15 kali, ditahannya mungkin bisa lebih lama. 5, 10 bahkan kalau lebih lama juga boleh. Gitu. Oke, yuk. Sekarang satu lagi ya latihannya ini sekalian untuk ngelatih otot secara keseluruhan, latihan keseimbangan juga ya. Tapi sekali lagi pastiin kursinya harus firm dan sebisa mungkin kalau lansia ada yang ngawasin. Oke. Ininya latihan sit to stand kayak latihan gerakan squat tapi kita posisinya sambil duduk. Tangannya di sini aku contohin dulu ya. Ininya kita berusaha aja berdiri. Nah, duduknya tapi pelan, jangan makbruk langsung, duduknya pelan. Oke. Ya, duduk berdiri lagi, turun lagi. Oke, bisa dilakuin sama 10 sampai 15 kali. Sekali lagi, turun lagi. Oke, gitu. Ya, tapi yang penting juga kalau pada lansia harus tanya, tadi selama latihan ada yang sakit nggak, Bu? Ada yang ini. Nah, kalau ada yang sakit, ya selama latihan jangan dipaksa gerakannya, ya. Jadi dilakuin gerakan yang nggak bikin sakit. Itu dia. Ini boleh ya, Dok, hal ini dilakukan setiap hari tentunya? Boleh, tentu saja ini malah penting dan bagus. Dengan catatan itu tadi, jangan sampai nimbulin nyeri. Wah, luar biasa. Nah, Dok, terakhir kira-kira tips apa sih, Dok, yang bisa dilakukan supaya lutut lansia ini tetap kuat dan juga sehat? Oke, intinya kayak aku rangkum semua tadi, ya, bahwa kita pertama dari berat badan harus kita kontrol, ya. Kemudian latihan otot, ya. Jadi latihan olahraga exercise itu nggak hanya cuma aerobik, bisa cuma jalan atau jogging atau sepeda, tapi latihan otot, penguatan kayak tadi itu juga penting. Kemudian kayak stretching juga. Kemudian yang ketiga, masalah nutrisi. Ya, nutrisi ini sebisa mungkin ya penelitian-penelitian terbaru dibilang gula yang berlebih ya itu bisa meningkatkan resiko pengapurannya makin tambah parah. Kenapa? Soalnya gulanya itu ternyata ada yang bisa mengendap di tulang rawan yang tadi kita lihat itu. Ya, nah itu takutnya gulanya berlebih itu. Jadi gula bukannya nggak boleh sekali lagi, tapi kalau berlebih itu yang nggak boleh. Ya itu yang takutnya nimbul di sini. Ya, terus kemudian mikronutrien kayak misalnya vitamin D, ya beberapa vitamin sendi, misalnya terutama yang mengandung kolagen itu juga boleh. Terus protein, nah jangan lupa. Biasanya orang Indonesia, apalagi udah lansia, proteinnya suka kurang. Ya kebanyakan makannya masih nasi goreng, mie goreng. Ya. Jadi protein dari itu telur, dari itu daging-dagingan, ayam, sapi, ataupun ikan itu juga harus. Nah, dokter, tadi kan disebutkan bahwa olahraga boleh nih, Dok. Ya. Nah, tapi kira-kira untuk kasus seperti lansia, seperti Ibu Herni yang mengalami pengapuran di lutut, apa aja sih, Dok, yang misalnya diwaspadai untuk tidak boleh dilakukan? Oke, jadi intinya kalau pengapuran di lutut ya, pertama sebisa mungkin jangan banyak jongkok. Ya, soalnya jongkok itu ternyata bikin si sendi kita tuh makin nempel. Jadi kalau ada pengapuran makin gampang ketemu, makin gampang benturan. Jadi takutnya resiko pengapurannya makin naik. Ya, terus yang kedua, naik turun tangganya harus betul. Intinya kalau misalnya ibu tadi kasus pengapurannya yang sakit yang kanan, ya kanan dianggap lutut sakit, yang kiri dianggap yang sehat. Ya, pada saat naik tangga, ya naiknya harus memang satu-satu dan naik itu pakai kaki yang sehat dulu. Ya, sehat dulu naik satu, sehat dulu naik satu. Kalau turun baru yang sakit dulu. Ya, turun malah yang Kenapa sakit dulu. Kenapa itu, Dok, kalau boleh tahu? Menarik banget ya? Ya. Intinya, waktu kita turun sebetulnya yang betul itu kaki yang di atas tuh menahan badan kita. Jadi kita jangan langsung turun kayak brek jatuhin gitu. Memang kaki yang di atas tuh yang nahan, kita turun baru satu-satu. Turun baru satu-satu gitu. Jadi kenapa yang turun malah kaki sakit dulu? Terus pertanyaan lain misalnya, lah kok dua-dua pengapuran gimana, Dok? Nah, salah kita cek pasien rasain yang lebih sakit yang mana, yang lebih parah yang mana, ya itu yang dianggap lutut sakitnya. Jadi misalnya dua-duanya memang ada pengapuran, kebetulan yang kanan lebih berat, ya kanan dianggap lutut sakit, ya jadi yang satu dianggap lutut sehat. Terima kasih, dokter. Sama-sama, Ibu.
Amin, sama-sama, semoga manfaat, sehat-sehat selalu ya Bu ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Dokter Adrian Sama-sama, dan juga Ibu makasih. Herni. Terima kasih banyak dokter, sangat bermanfaat sekali. Amin, Semuanya amin. sampai ke gerakannya ini luar biasa untuk lutut lansia. Anak muda juga boleh ya dok ikutan Boleh, nyoba? Boleh. Tapi jangan pengapuran, jangan pengapuran dulu. Baik ya dokter. Terima kasih banyak ya Yeah. pemirsa. Jangan lupa untuk selalu saksikan Hidup Sehat Senin sampai dengan Jumat. Saya Syahda Yostiza pamit undur diri dari hadapan Anda. Indonesia hidup sehat.